Senandung Azalea, episode 37, Antara Aku dan Dia. Pembacaan semua kategori penghargaan telah selesai. Para pramusaji kini sedang mengangkati semua minuman dan kudapan ringan yang ada di meja untuk menggantinya dengan minuman baru, peralatan makan lengkap dan hidangan appetizer sebagai tanda dimulainya acara gala dinner. Sambil menunggu hidangan disajikan, Aska dan aku kembali mengobrol dengan orang-orang yang semeja dengan kami. Jika sebelumnya Aska dan para pengusaha ini lebih banyak berbicara tentang pekerjaan, kini pembicaraan mulai beralih ke hal-hal personal. Aku hanya bicara jika merasa perlu. Sesekali aku mengobrol dengan istri si pengusaha properti yang seorang WNA. Mrs. Mahawira, your husband is so in love with you. He's feeling show. Komentar wanita parubaya itu menatapku dan Aska bergantian sambil mengulum senyum. True, si pengusaha properti menyetujui kalimat istrinya, lalu berkata pada Aska, You must be very happy to have her in your life. Si pengusaha retail mengangguk-angguk setuju. Aska terdiam sejenak sebelum menjawab, Sure. Lalu ia menoleh dan menatap lekat mataku sambil berucap, She completes me. Lengan Aska kemudian melingkari bahuku dan 3 orang di depan kami melebarkan senyum seakan mereka tengah menyaksikan film drama romantis. Aku menoleh pada Aska yang masih memandangiku. Sepertinya Aska masih memainkan perannya sebagai suami yang baik dan romantis di depan semua orang. Baiklah, kalau begitu aku pun akan memainkan peranku dengan baik sebagai istri seorang Aska Mahawira. Masih menatapnya, aku melengkungkan bibir membentuk senyuman. Hidangan appetizer sudah tersaji. Semua undangan mulai makan diiringi alunan musik jazz dari atas panggung. Setelah appetizer, hidangan dilanjutkan dengan main course, lalu dessert. Dengan berakhirnya gala dinner, maka 2 acara utama pun selesai. Para undangan sudah ada yang pulang, tetapi sebagian besar masih berada di taman. Begitupun dengan Aska, ia mengajakku berfoto dengan penghargaannya. Kilatan kamera mulai menyala ketika aku dan Aska berpose di salah satu papan besar bertuliskan Annual Awards of Jakarta Business. Tangan kanan Aska memegang penghargaan dan dengan kirinya melingkari pinggangku. Karena masih memainkan peran, aku pun meletakkan sebelah tanganku ke dadanya dan memberikan senyum terbaik ke arah kamera. Fotografer acara dan beberapa fotografer media mengambil gambar kami berulang kali. Setelah sesi foto selesai, Aska mengobrol dengan beberapa kolega yang menyapanya, dan ia masih menggenggam erat tanganku. Kami baru saja berencana pulang, ketika seorang wanita berjalan ke arah kami. Ya, wanita bernama Ilona itu. Pak Aska, congratulations on winning the award. Well deserved, ucapnya tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyalami Aska. Aska menyambut uluran tangan Ilona. Terima kasih, selamat untuk kamu juga. Aska kemudian mengenalkanku pada Ilona dan sebaliknya. Apakah setelah kebersamaan mereka di mall itu, mereka masih menjalin hubungan hingga sekarang? Kalau jawabannya adalah ya, maka mereka sangat piawai memainkan peran malam ini. Mereka terlihat sangat formal. Tapi dari tatapan mata Ilona, aku bisa melihat perasaannya pada Aska terpancar jelas. Halo Bu Aska, Ilona beralih padaku. Ia menyalamiku masih dengan senyum di bibir. Aku balas tersenyum dan menyalami Ilona. Kini aku bisa melihat dengan jelas wajah wanita yang tengah berdiri di hadapanku. Wajahnya terlihat sempurna, seperti tanpa celah. Tubuhnya yang semampai semakin mendukung keelokan parasnya. Pantas saja ia membuat semua mata terpana. Ditambah lagi, ia adalah wanita yang cerdas, berani, dan penuh percaya diri. Kini aku mengerti kenapa Aska sangat mengaguminya. Ilona adalah wanita yang selalu didambakan oleh Aska, yang diinginkan oleh suamiku itu untuk menjadi istrinya. Aku menoleh pada Aska yang berdiri di sampingku. Ia hanya membalas tatapanku sekilas lantas membuang pandangannya. You look gorgeous, komentar Ilona memperhatikan penampilanku. Thank you, you look stunning and still all the tension tonight. Ucapku yang kembali dijawab dengan senyuman oleh Ilona. You must be very proud of your husband's achievement. Ya, tentu saja saya sangat bangga dengan pencapaian suami saya. Aku menekankan kata suami saat mengucapkannya. Obrolan kami terhenti ketika Aska diajak bergabung oleh para kolega prianya. Aska menatap ke arahku seolah merasa khawatir meninggalkanku mengobrol bersama Ilona. Namun, aku mempersilakannya untuk bergabung dengan para pria. Ia pun menurut dan beranjak. Aku kembali menoleh pada Ilona yang tengah mengambil segelas minuman dari seorang pramusaji yang lewat. Dari caramu melihat saya bisa menyimpulkan bahwa kamu sudah tahu tentang saya dan Aska, ujar Ilona setelah meneguk minumannya. Sepertinya begitu, jawabku singkat. Ya, Aska bilang kamu sudah pernah melihat kami saat bersama. Baguslah, kalau begitu saya dan Aska tidak perlu menyembunyikan tentang hubungan kami darimu. Sepertinya begitu.
belangku. Ilona tersenyum. Kamu tidak sedang cemburu kan? Aska bilang pernikahan kalian adalah perjodohan dan kalian tidak saling mencintai. Seharusnya kamu memang tidak mempunyai perasaan apa-apa pada Aska. Aku tak menyahut. Kulirik Aska yang tengah bersama kolega prianya. Ternyata ia memperhatikan kami dari kejauhan. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan mempertahankan pernikahan dengan pria yang tidak saya cintai. Ilona menatapku lurus. Kalau saya jadi kamu, saya akan bilang pada orang tua Aska bahwa saya ingin bercerai. Lanjut Ilona. Aku terdiam sejenak lalu berkata, dan kalau saya jadi kamu, saya tidak akan menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah, meski dia dan istrinya tidak saling mencintai. Ilona membulatkan matanya seolah terkejut mendengar ucapanku. Hanya sesaat, ia lantas tertawa. Bahkan saat tertawa pun ia terlihat sangat elegan. Kamu tidak bisa menyalahkan saya. Hubungan kami terjadi karena keinginan dua belah pihak. Kamu pasti tahu kan kalau Aska juga menginginkannya? Ilona memastikan. Apa yang dikatakan oleh Ilona memang benar. Hubungan gelap, perselingkuhan, atau apapun namanya, terjadi karena kedua belah pihak menginginkannya. Aku sudah pernah menegur Aska waktu itu, tetapi kemudian aku memilih untuk tak peduli karena kupikir pernikahan kami bukan pernikahan pada umumnya. Kali ini pun aku tak bermaksud menyudutkan Ilona. Aku hanya menimpali perkataannya yang mendikteku. Apakah itu salah? Tentu saja, sahutku. Saya tidak perlu menyalahkanmu ataupun Aska, karena saya tahu sudah ada perasaan bersalah di hati orang-orang yang menjalin hubungan gelap. Ilona kembali tertawa. How did you know that you're good at speaking? It's not that I'm good at speaking. I was just saying the truth. Tandas. Sayangnya kamu tidak sepenuhnya benar. Saya dan Aska tidak sepenuhnya merasa bersalah, karena kami saling mencintai dan pernikahannya denganmu bukanlah keinginannya. Ilona masih tersenyum. I see, jawabku setelah terdiam sejenak. Ilona kembali meneguk minumannya, lalu berkata, kami akan memperjuangkan cinta kami hingga bisa bersama lagi dan berbahagia tanpa ada orang lain di antara kami. Seharusnya aku menerima ucapan Ilona, karena sepertinya itulah kebenaran yang terjadi saat ini. Namun, entah kenapa aku merasa tersulut dan ada perasaan tak menerima di sudut hati. Aku tersenyum menatap Ilona, memanggil seorang pramusaji yang bawa minuman dan mengambil salah satu dari minuman itu. Minuman yang berwarna cerah. Lalu dengan gaya elegan, aku meneguk minuman itu. Ilona kembali membulatkan matanya melihatku, seperti merasa heran. Seharusnya semua berjalan sempurna, tetapi minuman ini mengganggu tenggorokanku. Ada rasa manis, sedikit asam, dan sedikit pahit saat aku meneguknya. Minuman apa ini? Apakah mengandung alkohol? Aku menatap gelas yang kupegang. Tenggorokanku mulai terasa tak enak. Calm down Azalea, tetaplah bersikap elegan. Suara hatiku berusaha menenangkanku. Aku pun meneguk minuman itu lagi dan kembali menatap lurus pada Ilona. Lalu, bagaimana jika akhirnya Aska jatuh cinta pada saya, menginginkan saya, dan tidak akan pernah melepas saya? Kata-kata itu begitu saja meluncur dari bibirku dan aku tak menyesalinya. Raut wajah Ilona kini berubah. Ia terdiam beberapa saat, lalu dengan tatapan tajam ia berkata, "We'll see." Lantas ia beranjak. Tak lama Aska kembali menghampiriku. "Maaf lama ya," ucapnya menatapku. Aku tak menyahut. Entah kenapa kepalaku terasa pusing. "Kamu minum ini?" Aska melihat ke arah gelas berisi minuman yang masih kupegang. Aku mengangguk. Perlahan aku menggerakkan lagi gelas untuk meneguk isinya. Namun, baru saja tepi gelas itu menyentuh bibirku, Aska meraihnya dan menyerahkan gelas itu pada pramusaji yang berdiri tak jauh dari kami. "Itu beralkohol," kata Aska lagi. Aku hanya menatapnya sambil memegangi kepala. Aska memeluk pinggangku, sebelah tangannya membelai anak rambut di pipisku. "Pusing?" tanya Aska. Kembali aku mengangguk. Dari sudut mata aku melihat pada Ilona yang ternyata masih berdiri tak jauh dari kami. Ia memperhatikan kami. Aku tak bermaksud memanas-manasinya atau membuatnya cemburu. Sungguh aku memang merasa sangat pusing saat ini. Suara orang mulai terdengar seperti dengungan lebah. "Kita pulang sekarang ya," ucap Aska lagi lembut. Dengan lengan yang masih melingkar di pinggangku, ia menuntunku berjalan. Sesekali Aska menyauti sapaan para koleganya dan berpamitan. Orang-orang pun sudah banyak yang pulang. Aku baru bisa bernapas lega ketika kami sudah berada di dalam mobil. Langsung kuteguk setengah botol air mineral yang disodorkan oleh Aska. Lantas kubiarkan ia memasangkanku seatbelt. Lalu perlahan Aska menjalankan mobil. Jalanan tak macet hingga kami bisa cepat di perjalanan. Aku melepaskan tangan Aska begitu kami tiba di apartemen. Tanpa melepas high heels yang kukenakan, aku berjalan menuju kamar. Baru saja beberapa langkah aku terhuyung. Aska menangkap tubuhku. Tanpa menunggu persetujuan lagi, Aska menggendongku ke kamar. Ia membaringkan tubuhku ke ranjang. Perlahan Aska mengurai gelungan rambutku, membelainya lembut.
Ia juga melepas high heels yang kukenakan, memijat pelan telapak dan jemari kakiku. Kemudian ia menyelimuti tubuhku dan duduk di tepi tempat tidur. Dengan pandangan yang mengabur, aku masih bisa melihatnya yang sedang memandangiku. "Aska, saya mau tidur. Tolong tinggalkan saya," mintaku pelan. Kudengar Aska menghela napas, namun akhirnya ia menurut. Ia bangkit dari duduk dan keluar dari kamarku setelah mematikan lampu. Pusing dan kantuk semakin menyerang. Aku tak bisa lagi menahan mataku yang mengerjap. Tak lama kemudian, aku terlelap.